Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. Ke istana peri jiwa. Bawahan patuh. Setelah itu, Tuoba Yingying terbang di udara. Keesokan harinya, ada gerimis panjang di langit. Di rumput di bawah pintu keluar alam rahasia, ada lebih dari 2000 perwira tingkat tinggi dari 4 gerbang luar, dalam, abadi, dan suci, berdiri rapi dengan lebih dari 7 juta murid. Di depan semua orang, Namong Yukin berdiri tegak dalam gaun merah muda dari lantai ke langit-langit, dan di sampingnya, ada seorang gadis dengan rok putih berdiri. Gadis itu adalah tunggangan Namong Yukin, binatang suci liger. Pada saat ini, naga emas dan singa melebarkan sayap mereka dan melayang di langit. Di punggung naga emas dan singa dewa, Tan Yun berdiri dengan tangan di belakangnya, dan di belakang Tan Yun berdiri Sen Suzhen, Sen Subing, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, Sue Zian, Tan Tai Xianer, dan Tuoba Yingying. Di belakang 7 wanita adalah Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fu Guchong, Song Huixin, Tan Taiyu, Tan Tai Long, dan anggota leluhur penegak hukum, hukuman Tian, dan organisasi pembunuhan. Termasuk Tan Yun, ada total 48 orang. Tentu saja, iblis, kera tua, dan 8 raja semuanya ada di menara suci yang indah. Perlu disebutkan bahwa, seperti yang dikatakan Tan Yun sebelumnya, ketika Moer dipromosikan ke peringkat ke-9, dia bukan lagi seorang gadis berbaju biru, tetapi seorang gadis bergaun hitam. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi Ratu Naga, tidak lagi biru, tetapi hitam. Saat dia memasuki level ke-9, seluruh bentuk tubuh naganya berubah menjadi klan monster sungguhan. Tadi malam, Tan Yun berbicara dengan Namong Yukin, tetapi tidak membiarkannya pergi. Bagaimanapun, itu adalah penghancuran istana jiwa abadi kali ini, dan dia khawatir Yukin terluka oleh adegan itu. Namong Yukin setuju untuk tidak pergi, dan pada saat yang sama menyarankan kepada Tan Yun bahwa dia berharap Tan Yun dapat memberi 12 juta murid Senhun Siangong jalan keluar. Tan Yun setuju dengannya, tapi Tan Yun juga berkata bahwa mereka yang mengikutiku akan berhasil melawanku dan mati. Kecuali kematian tingkat tinggi istana jiwa abadi, siapapun yang menolak untuk menyerah akan dibunuh tanpa belas kasihan. Sekte Tuan Tan, Patriark datang terlambat, malu dan malu. Pada saat ini, Feng Tianlun memimpin 12 tetua, menerbangkan voli di belakang naga emas dan singa. Jamnya tepat, belum terlambat. Tan Yun tersenyum kecil. Pada saat ini, Feng Yun dan Feng Qingcheng juga terbang di udara, melayang di depan naga emas dan singa. Ayah, aku juga ingin pergi. Feng Qingcheng hendak terbang di atas punggung naga emas dan singa, tetapi Feng Yun meraihnya dan berkata dengan tajam, "Kemana kamu akan pergi? Apakah kerajaan itu kuat?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Qingcheng, jika Anda benar-benar ingin membantu kami, Anda dapat tetap tenang di sekte untuk meningkatkan wilayah Anda." Feng Qingcheng berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, "Ya. Kamu gadis, kamu tidak mendengarkan kata-kata Gao Zhu, tetapi kamu mendengarkan kata-kata Master Sekte Tan." Feng Yun tersenyum dan berkata, "Ini benar-benar membalikkan sikumu. Apa, orang-orang mengabaikanmu?" Feng Qingcheng tampak malu dan menatap Feng Yun. Melihatnya, Feng Tianlun berpikir diam-diam, ini benar-benar bukan kongres wanita. Gadis ini, Qingcheng, tampaknya diam-diam berjanji kepada Master Sekte Tan. Pada saat ini, Tan Yun membuang senyumnya, menatap Su Yu, dengan wajah lurus, "Ayah mertua, ranah rahasia Huang Fu sekarang solid. Anda tidak perlu khawatir tentang seseorang yang masuk. Sekte akan diserahkan kepada Anda selama menantu Anda pergi." Su Yu, yang sekarang merupakan tingkat pertama dari alam jiwa ilahi, tersenyum dan berkata, "Kamu bisa pergi dengan mudah. Aku akan mengelola sekte untuk sementara." Su Yu memandang dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Yuner, aku menantikan ketakterlawananmu yang tak terkalahkan. Hancurkan musuh dan kembali dengan penuh kemenangan setelah menaklukkan istana jiwa." Tiba-tiba, semua pejabat dan murid tingkat tinggi berteriak serempak, dengan suara nyaring, "Master Sekte tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Tak terkalahkan, tak terkalahkan." Tan Yun menatap tatapan orang-orang yang penuh harap, dan berkata dengan keras, "Suzerain ini akan. Ayo pergi untuk pria besar itu, membidik istana abadi." Setelah itu, Tan Yun membuka pintu ke alam rahasia. Naga emas dan singa dewa membawa kerumunan. Setelah terbang keluar dari alam rahasia Huang Fu dalam keagungan,
Seperti kilat besar, ia merobek tirai hujan, dan berlari menuju kedalaman pegunungan hukuman. Dengan kecepatan terbang naga emas dan singa dalam periode pertumbuhan tingkat ke-9, Tan Yun dan yang lainnya dapat mencapai istana abadi paling lama dalam 2 bulan. Waktu terbang seperti anak panah, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Sudah 1 tahun 8 bulan sejak Kaisar Huangfu Shengzong menghancurkan 4 kekuatan besar yang telah melakukan kejahatan. Sekarang masalah ini telah menyebar ke seluruh benua hukuman surgawi. Tuan dari 4 dinasti besar dan banyak kekuatan kuat terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa 4 kekuatan kuat akan pertumpahan darah Huangfu Shein Sekte setelah menerobos pintu alam rahasia, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Huangfu Shein Sekte begitu kuat sehingga mereka akan menyerang yang kuat dan membunuh mereka semua. Sekarang 1 gelombang belum menetap dan 1 gelombang naik lagi. Pemusnahan klan batu kuno pertama kali menyebar di antara 4 dinasti suci besar. Keempat peziarah terkejut. Mereka tahu bahwa Huangfu Shengzong telah memusnahkan klan Jin dan Si di antara 6 klan kuno. Dinasti besar hari ini, banyak kekuatan. Berbicara tentang Huangfu Shengzong tidak berubah. Mereka tahu bahwa dengan Tan Yun menjadi penguasa, Huangfu Shengzong telah bangkit dengan kuat. Tiba-tiba, Huangfu Shengzong menjadi terkenal. Selain itu, pasukan utama yang telah mengatur untuk memasuki mata-mata Huangfu Shengzong juga mendengar bahwa setelah Huangfu Shengzong memusnahkan klan batu, dia mengukir garis tulisan tangan di atas batu raksasa di luar klan batu rahasia. Mereka yang melanggar sekte Huangfu Shein saya akan dihukum bahkan jika mereka jauh. Di bawah baris tulisan ini, ada juga kata, Mor, terukir. Waktu berlalu, dan 1 bulan lagi berlalu. Naga emas dan singa membawa semua orang, menukik turun dari lautan awan yang luas, membawa embusan angin, dan terbang ke bawah di depan gerbang Senhun Xiangongshan. Kedua murid dari gerbang luar istana abadi yang menjaga gerbang gunung masih mengenal Tan Yun. Setelah mereka melihat Tan Yun, meskipun mereka gemetar ketakutan, mereka masih berpura-pura bersalah dan berteriak, Tan Yun, apa yang ingin kamu lakukan? Tan Yun menatap mereka berdua dan berkata tanpa ragu, beri kamu waktu dan pergi dari sini. Keduanya tidak pergi, tetapi di antara jari-jari mereka, kekuatan spiritual melesat ke arah langit yang kosong. Bum bum bum. Tiba-tiba, di langit seperti riak air, sebuah jam besar bermotif biru setinggi ribuan kaki muncul, dan kemudian 3 lonceng merdu berbunyi. Kedua murid itu menatap jam raksasa bermotif biru, dan berteriak dengan cemas, Tuan Istana, Huangfu Shengzong ada di sini. Tuan Istana, pukul, pukul. Suara keduanya berhenti tiba-tiba, tetapi Tan Yun melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan seluruh tubuh mereka meledak, berubah menjadi 2 massa kabut darah. Tan Yunang menatap jam raksasa bermotif biru, dan matanya yang berbintang mengungkapkan niat membunuh. Sugeyu, tinggalkan semangat istana abadi dan keluhan Huangfu Shengzong. Bicara saja tentang keluhan pribadi antara istana keabadian jiwamu dan Tan Yunku. Karena 3 murid kuno dari 3 sekte kuno berpartisipasi dalam sekte abadi-abadi dalam perbandingan 4 teknik pil, formasi, instrumen, dan jimat, untuk memutuskan istana pertama dan 2 sekte, Anda telah memasuki tanah abadi untuk coba. Ingin hidupku sekali. Hari ini, aku, Tan Yun, membawamu ke sini. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mengambil nyawaku. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, kata Tan Yun setelah pidato, berteriak, lalu selanjutnya adalah tanggal kematianmu, hari ketika istana jiwa abadimu akan punah. Aku bilang, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari itu untuk menyerang istana abadi. Setelah itu, Tan Yunang menatap prasasti batu setinggi 10.000 kaki yang berdiri di depan gerbang gunung. Dia tiba-tiba melompat dari punggung singa dan menendang prasasti batu. Ledakan. Wow, tiba-tiba, prasasti seperti gunung runtuh. Bab 1002 Dewa Naga memainkan arai suci. Setelah prasasti batu gerbang gunung dihancurkan, segera setelah itu, kemarahan Sugeyu berteriak dari jam biru yang melayang di atas kepala Tan Yun. Tan Yun, kamu membunuh cicitku Si Tu Hao terlebih dahulu, lalu suamiku Si Tu Feng. Kamu binatang kecil, dengarkan penguasa istana. Istana perijiwaku tidak takut pada Huangfu Shengzongmu, apalagi kamu bajingan. Kamu bisa menyerang jika kamu memiliki kemampuan. Bahkan jika kamu bisa menyerang, istana perijiwaku akan mati bersamamu. Petik 2. Sugeyu sangat marah, dia mengutuk Tan Yun dengan hinaan yang tak tertahankan. Sujiyu,
Tunggu aku. Tan Yun sangat marah. Dia berada di depan gerbang Gunung Senhun Siangong, kakinya tiba-tiba menendang, dan tiba-tiba, puncak agung ratusan ribu kaki runtuh. Ledakan. Tan Yun naik ke langit, tinju kanannya menghancurkan jam raksasa dengan tiba-tiba. Tan Yun berdiri di udara, mengayunkan tinju kanannya ke arah kekosongan, dan segera, kekosongan dalam radius 100 mil runtuh satu demi satu. Di celah-celah ruang gelap gulita, ada pintu misterius yang berdiri di kehampaan setinggi 3.000 meter. Segera, Tan Yun mulai mengamati, terukir padat dengan formasi berkelok-kelok di pintu alam rahasia. Istana Jiwa Ilahi, Kuil Jiwa Ilahi. Di kuil, Suge Yu pucat karena marah, dan tubuhnya gemetar hebat. Dia segera mengirim orang untuk mengumpulkan semua leluhur yang memiliki kultivasi tersembunyi ke aula. Tidak lama kemudian, 10 wanita tua dan 32 pria tua memasuki aula dengan tergesa-gesa. 42 orang semuanya adalah basis kultivasi ranah janin. Leluhur besar Zhuang Yunxing, basis kultivasi tertinggi adalah 8 kemampuan utama dari tahap kelahiran wilayah itu. Leluhur kedua Zhuang Yunsan adalah lapisan ke-7 dari wilayah kelahiran wilayah. Untuk 40 leluhur yang tersisa, 10 diantaranya berada di tahap ke-6 domain, dan sisanya adalah orang-orang dari tahap pertama hingga kelima. Perlu disebutkan bahwa 6 leluhur tahap ke-6 dari alam wilayah adalah 6 bersaudara. 6 bersaudara berlatih formasi pedang serang gabungan yang sangat kuat, dan tembakan 6 orang sudah cukup untuk menghancurkan kekuatan lapisan ke-9 dunia. Tuan Istana, buka pintu alam rahasia, biarkan aku menunggu untuk keluar dan membunuhnya untuk membalikkan dunia, dan mengusir orang-orang Kaisar Huang Fu Sengzong. Leluhur besar Zhuang Yunxing awalnya menyerang 9 penghalang dari alam wilayah, tetapi tidak terganggu pada saat yang kritis. Dia dengan marah berkata, Tuan Istana, Tan Yun, seorang anak berbulu. Benar-benar berpikir bahwa Istana Keabadian Jiwa saya adalah yang pertama dari 3 sekte kuno pegunungan hukuman surgawi. Apakah itu nama yang sia-sia? Ya, Patriark kedua Zhuang Yunsan bergema. Keenam bersaudara itu berkata serempak, Tuan Istana, ayo bertarung. Suge Yu menekan amarahnya, dan berkata, Tan Yun memiliki kera iblis yang sangat kuat. Kami tidak yakin. Begitu pintu rahasia dibuka, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saya telah menghapus larangan membuka pintu alam rahasia. Bahkan dengan kekuatan 6 kali lipat dari alam eklosion, saya tidak bisa memaksa pintu untuk mendobrak dalam waktu 1 tahun. Pada titik ini, Suge Yu memerintahkan, tetapi untuk berjaga-jaga, leluhur kedua, Anda segera memanggil para senior dan murid dari berbagai sekte, dan mengirim mereka semua ke medan perang para dewa sebelum matahari terbenam. Sisanya, semua jaga pintu rahasia. Saya pribadi mengundang leluhur besar saya untuk keluar dari gunung, dan membiarkan leluhur besar saya memimpin Anda untuk menantang Huang Fu Sengzong dan membunuh mereka semua. Ketika leluhur mendengar Suge Yu, mereka ingin meminta leluhurnya untuk bergerak, moral mereka meningkat pesat. Karena leluhur agung Suge Yu, Suge Boundless, tahap pertama Eklosion Realm yang baru saja dipromosikan 200 tahun yang lalu, adalah salah satu kepercayaan terbesar dari Immortal Palace of Souls. Pada saat itu, setelah Suge Wuliang dipromosikan ke alam Eklosion, dia mengatakan bahwa kecuali bencana yang dihadapi Istana Abadi Jiwa, apapun yang terjadi, dia tidak boleh diganggu. Karena Suge Wuliang ingin mengejar jalan surga yang tertinggi. Meskipun Suge Yu memberitahu Suge Wuliang tentang kematian Fujun Suge Yu, Suge Wuliang sudah acuh tak acuh. Karena dia telah melalui kesulitan, setelah menginjakan kaki di alam eklosion, dia tidak ingin terlibat dengan Hong Chen lagi, tetapi hanya ingin muncul secepat mungkin. Tapi sekarang berbeda. Huang Fu Sengzong semuanya telah mencapai gerbang gunung. Suge Yu percaya bahwa Taizu akan keluar demi darah. Oleh karena itu, semua leluhur tampak bersemangat pada saat ini, seolah-olah melihat Suge tanpa batas yang mengesankan, mengangkat tangan dan kaki untuk menghancurkan Tan Yun dan yang lainnya. Setelah itu, Zhuang Yunxing memimpin 40 leluhur, berubah menjadi bayangan, dan terbang menuju pintu keluar dari alam jiwa yang misterius. Leluhur kedua Zhuang Yunsan dengan cepat mengirim perintah untuk membiarkan murid-murid tingkat tinggi dari berbagai sekte memimpin para murid untuk pergi ke Ascension Platform sebelum matahari terbenam, melewati terowongan ruang waktu, dan memasuki medan perang para dewa untuk berlindung. Pada saat yang sama, jiwa diam-diam berada di luar. Pada saat ini, orang-orang di Naga Emas dan Singa Dewa sedang menonton Tan Yun dengan alis terkunci dan memberi anotasi pada pintu rahasia.
Semua orang tahu bahwa Tan Yun sedang mencari cara untuk menerobos alam rahasia, jadi tidak ada yang mengganggu Tan Yun. Waktu berlalu, 1 jam kemudian. Tawa menyeringai datang dari pintu alam rahasia, sedikit lain-lain, leluhurku memberitahumu, jangan buang waktumu. Larangan membuka pintu alam rahasia telah dihancurkan oleh pemilik istana. Jika kamu ingin menyerang, itu adalah mimpi yang bodoh. Kemudian, di dalam pintu alam rahasia, sekelompok leluhur meneriakkan kutukan dan penghinaan. Setelah beberapa saat, Tan Yun masih mengerutkan kening, dengan tampilan yang agak merepotkan, tetapi suaranya yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari benak semua orang termasuk Mu Mengki. Saya sudah memiliki metode untuk membuka pintu alam rahasia. Saya akan mendobrak pintu alam rahasia sekarang. Setelah saya masuk, saya akan memulai pertempuran dengan Keratua dan orang besar. Kemudian Keratua akan memberitahu musuh kita yang mana yang paling tinggi, lalu, kita akan menemukan musuh yang bisa bertarung untuk pertempuran yang menentukan. Jika ada orang kuat di atas tingkat ke-8, berikan kepada Keratua, mengerti. Semua orang mendengar kata-kata itu dan berkata, dimengerti. Pada saat ini, Tan Yun masih bingung dan harus mencoba, lengannya perlahan berputar di kehampaan, dan tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang agung berubah dari kekosongan menjadi kotak besar dengan lebar 3.000 kaki. Segera, Tan Yun mengendalikan bingkai besar itu dan perlahan menyimpannya. Dalam tatapan Feng Tianlun yang tidak bisa dipahami, Tan Yun berubah menjadi gulungan kekuatan spiritual besar di depannya. Setelah itu, Tan Yun memejamkan mata, lengannya ditekuk, 10 jarinya seperti piano, dan dia mulai bermain dengan cepat dan perlahan. Dengan memetik, gumpalan kekuatan spiritual di 10 jari, dengan berbagai tingkat liku-liku, dibawa ke gulungan kekuatan spiritual di udara, seolah-olah tidak ada habisnya. Apakah itu pria kuat di pihak Tan Yun atau pria kuat di pintu misteri? Mereka penuh kecurigaan, bertanya-tanya apa yang dilakukan Tan Yun. Tapi hanya Tan Yun yang tahu apa yang dia lakukan. Pada saat ini, meskipun gulungan kekuatan spiritual besar yang mengambang di depan Tan Yun digulung bersama, dalam pikiran tertutup Tan Yun, gulungan kekuatan spiritual ini terbuka. Dan 10 tangan Tan Yun menunjukkan bahwa dalam permainan yang menarik dan sering, jejak kekuatan spiritual yang tak ada habisnya, setelah terbang ke gulungan kekuatan spiritual, membeku dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah sosok tertentu ditarik berliku-liku. Setengah jam kemudian, di mata semua orang, gulungan kekuatan spiritual masih digulung bersama, tetapi dalam pikiran Tan Yun, gulungan kekuatan spiritual yang terbuka digambar dengan pola 3 naga bermain manik-manik. Jika gulir kekuatan spiritual dibuka pada saat ini, para leluhur di alam rahasia jiwa ilahi akan terkejut. Karena yang digambar Tan Yun adalah formasi suci naga di pintu dunia rahasia. Bab 1003 memasuki alam rahasia. Om, Tan Yun menyatukan kedua tangannya, telapak tangan kanannya tiba-tiba terdorong ke udara, dan dalam sekejap, seberkas cahaya kekuatan spiritual dengan tinju tebal melesat ke dalam gulungan. Sinar cahaya kekuatan spiritual membanjiri lingkaran dengan diameter 100 meter, dan segera menyebar, seperti 3 naga bermain di matahari kemasan. Setelah melakukan segalanya, Tan Yun tahu bahwa musuh di alam rahasia memperhatikannya, jadi dia memasang ekspresi tidak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Hahaha, tawa konyol Zhuang Yunxing datang dari wilayah rahasia, hal-hal kecil, jangan sia-siakan usahamu. Kecuali kamu menerobos paksa pintu rahasia, kamu tidak punya cara lain. Tan Yun menutup telinga, dan tiba-tiba berteriak, tangkap aku. Segera, gulungan kekuatan spiritual terbuka perlahan, dan setelah berubah menjadi 3.000 zang besar, tiba-tiba membombardir pintu alam rahasia, dan kemudian menghilang. Ledakan. Detik berikutnya, di mata 41 leluhur istana abadi jiwa yang luar biasa, pintu alam rahasia setinggi 3.000 meter tiba-tiba terbuka setelah suara keras. Keratua, pria besar, iblis, 8 raja, bunuh aku. Seiring dengan desahan Tan Yun yang dalam, tiba-tiba, kera iblis pembunuh surga di menara suci yang indah di pangkuannya, memimpin dalam bergegas keluar dari raksasa yang berubah menjadi raksasa 800 meter, menarik tongkat raksasa gelap sepanjang 900 meter, dan menghancurkannya menuju dunia rahasia, pintu. Bang! Wow! Pintu alam rahasia setinggi 3.000 meter, ketika suara meledak, kera iblis pembunuh langit memancar dengan kekuatan sihir hitam, memegang tongkat di telapak tangan kanannya, tubuhnya menabrak batu yang terciprat, dan saat itu dia bergegas ke alam rahasia jiwa ilahi,
saya meliriknya tidak sepenuhnya 41 leluhur istana jiwa abadi yang telah melambat. Dalam sekejap, penampilan dan ranah 41 orang diringkas dengan kekuatan iblis, dan mereka muncul di depan Tan Yun dan yang lainnya. Segera setelah itu, sosok seperti gunung dari kera iblis pembunuh surga menukik seperti kilat, dan menginjak dua leluhur 5 kali lipat dari panggung wilayah. Apa? Tidak. Leluhur hebat, tolong. Kaca, kaca. Dua leluhur 5 kali lipat di alam kelahiran yang bermartabat, sebelum teriakan minta tolong, tulang mereka pecah dan darah berceceran, dan roh dan janin abadi dihancurkan di bawah kaki kera iblis, dan mereka berubah menjadi dua massa daging. Jangan panik semuanya, leluhur yang hebat ini ada di sini untuk berurusan dengan kera iblis. Setelah Zhuang Yunxing berteriak dengan marah, dia melayang ke langit, memanjat langit di atas kera iblis, dan berkata dengan marah, kekuatan domain luar angkasa memenjarakan segalanya. Tiba-tiba, kekuatan domain ruang tak terlihat berubah menjadi sangkar setinggi ribuan kaki, dengan kekosongan yang retak, menyelimuti kera iblis. Binatang jahat yang terkutuk, bahkan dengan kekuatan wilayah tingkat 9, leluhur tidak takut, mungkinkah kamu takut bahwa hewan dewasa tingkat 9 tidak akan berhasil? Zhuang Yunxing memiliki fitur ganas, pergi ke neraka. Dia membalik tangan kanannya, dan pedang kristal sub-peri kelas menengah dengan atribut spasial muncul di tangannya, tubuhnya berkedip dalam kekosongan, dan dia mengayunkan hanya beberapa pedang. Tetapi hanya beberapa pedang yang diayunkan, tetapi ada ribuan sinar pedang yang diubah oleh kekuatan domain ruang angkasa yang mencapai ribuan kaki, dan mereka berkumpul menjadi semburan sinar pedang, seolah mengabaikan batasan ruang, kecepatan mencapai yang ekstrim, kera iblis yang terpenjara dalam kekuatan luar angkasa melonjak. Di mana semburan cahaya pedang berlalu, kekosongan runtuh satu demi satu, dan momentumnya terkejut. Berikan padaku. Kera iblis pembunuh surga menyeringai dan bergetar dengan kejutan yang tiba-tiba, dan domain spasial yang memenjarakannya runtuh. Dalam kepanikan Zhuang Yunxing, dia melihat semburan pendekar pedang yang dia lepaskan dibombardir oleh kera iblis pembunuh langit yang kembali. Sangat kuat. Ketakutan Zhuang Yunxing melonjak. Om, Void bergidik, memegang tongkat, dan bergegas menuju Zhuang Yunsan. Dalam hati Zhuang Yunxing, kera besar di depannya tidak terbatas, tetapi dia selalu hanya binatang biasa. Jadi dia berpura-pura melarikan diri, siap menyerang kapan saja. Bunuh kera iblis ke arahnya. Au, tiba-tiba, nyanyian naga yang keras dan mematikan terdengar di telinga para leluhur istana abadi yang panik. Di hadapan para leluhur, seekor naga sepanjang 2000 meter yang ditutupi dengan sisik naga hitam, dengan kekuatan sihir hitam yang mengepul memancar kemana-mana, bergegas masuk dari pintu masuk alam rahasia dengan tubuh besar. Mengaum. Segera setelah itu, seekor singa emas dengan ketinggian 800 kaki, mengepakkan sayap emasnya, terbang ke alam jiwa yang misterius. Nenek adalah beruang, aku akan datang juga. Dengan suara kutukan, Raja Beruang Tianluolong 700 Zhang, membawa sepasang palu raksasa hitam besar di telapak tangannya, juga membunuhnya. Raja Singa Dingin Pelangi Berdarah, Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu yang menantang jiwa, Raja Serigala Iblis Api Emas, Raja Naga Biru, Raja Burung Merah, Raja Buaya Harimau Naga, menari dengan tubuh besar, mereka juga bergegas ke alam misterius jiwa bunuh leluhur menuju para dewa dan jiwa. Desir-desir. Segera setelah itu, Feng Tianlun, lapisan ketujuh wilayah, dan para tetua agung dari klan Feng, dan Tuo Baiying, dan semua orang kuat lainnya, juga memasuki istana jiwa. Om, dalam kehampaan yang bergetar, aliran air emas besar mengalir ke alam rahasia jiwa ilahi, dan kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim, dan itu membunuh leluhur tingkat kelima dari alam wilayah yang telah melarikan diri. Ah, ada apa ini? Tidak ada pertolongan. Ledakan. Jeritan histeris kengerian leluhur tiba-tiba terputus, tetapi tubuh diledakkan oleh air emas, dan jiwa dan 5 janin abadi semuanya mati. Aliran air emas mengalir selama 5000 li lagi, dan setelah mengejar leluhur dari lapisan keempat alam wilayah, itu langsung berubah menjadi Tan Yun setinggi 200 meter. Tubuh Tan Yun ditutupi dengan baju besi yang terbuat dari kekuatan spiritual emas, seperti dewa perang emas turun ke dunia. Telapak tangan raksasanya yang besar, meraihnya ke leluhur di udara. Tan Yun, kamu sama dengan leluhur ini di wilayah tingkat keempat. Leluhur ini telah bertarung denganmu. Leluhur meraung, pedang terbang di langit ganda melonjak, dan ingin menangkap telapak tangan raksasa Tan Yun. Melarikan diri setelah menusuk. Kamu benar-benar terlalu naif.
Tan Yun mencibir, apa yang kamu gunakan untuk melawan Master Sekte ini? Retakan, retakan. Ketika suara pertama terdengar, Tan Yunju menggenggam pedang terbang yang baru saja melonjak hingga 20 kaki, dan pedang terbang sub-abadi kelas bawah langsung patah. Suara kedua adalah suara tulang yang patah, leluhur dihancurkan sampai mati oleh Tan Yun. Nenek moyangku membunuhmu. Dan saya. Raungan terdengar hampir bersamaan dari sisi kiri dan kanan Tan Yun. Namun, itu adalah leluhur dari domain tingkat ke-6, dan leluhur dari domain tingkat ke-5, menggunakan kekuatan domain untuk membunuh Tan Yun. Matilah Lao Su. Tan Yun tiba-tiba mendorong telapak tangan kirinya, dan segera, api es Hongmeng setinggi 800 meter menelannya dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh leluhur 6 lapis dari alam wilayah. Dalam sekejap, Hongmeng Bingyan berubah menjadi gunung es di langit, dan leluhur membeku di dalamnya. Api Hongmeng. Dengan lambaian telapak tangan kanan Tan Yun, saat dia menyebarkan tulang-tulang lelaki tua itu, nyala api kosmik setinggi 700 meter tiba-tiba menelan leluhur 5 kali lipat dari ranah janin domain. 1004 bab pertama benar-benar marah. Ah! Leluhur tua yang terbakar oleh api berputar-putar di sekujur tubuhnya, dan setelah melarikan diri dari api Hongmeng, hampir hanya kerangka yang tersisa. Kekuatan alam Hongmeng. Dengan lambaian tangan kanannya, Tan Yun menelan leluhur dengan kekuatan harmoni domain, dan segera mengubah leluhur menjadi ketiadaan. Saat Tan Yun menyingkirkan Magnificent Flame, leluhur 6 kali lipat dari tahap wilayah di Void Magnificent Ice Flame di sebelah kiri berhenti berjuang di gunung es, dan segera, es mencair menjadi ketiadaan. Gunung es berubah menjadi nyala es yang besar dan jatuh ke telapak tangan kiri Tan Yun. Langkah Dewa Hongmeng. Desir-desir. Dari kekosongan, Tan Yun berkedip 10 kali berturut-turut sebelum melewati 80.000 mil dari kekosongan, telapak tangan kirinya tiba-tiba menonjol, dan dia menepuk leluhur 3 teritorial yang panik. Membunuh. Leluhur meraung seperti kematian, dan melemparkan Fei Jian ke arah Tan Yun. Memanggil. Pedang terbang tiba-tiba menjadi raksasa setinggi 1000 kaki di langit, dan duri tajam itu meledak ke dalam kehampaan, membawa celah sepanjang 1000 mil di ruang gelap, dan menghantam telapak tangan kiri Tan Yun. Boom, boom. Wow, Tan Yun terdiam, matanya menunjukkan mata yang tajam, telapak tangan kirinya terhunus di ujung pedang, dan segera, seluruh pedang hancur. Orang tua itu berkelahi denganmu. Leluhur dikelilingi oleh kekuatan domain angin, dan tiba-tiba membawa pusaran badai setinggi 100 mil, bergegas ke atas kepala Tan Yun, membuka 2 tombak di antara mulutnya, dan menembak murid Tan Yun. Kamu ingin menyakitiku dengan tombak peri Asia kelas rendah. Tan Yun tidak menghindar, tapi tiba-tiba menutup matanya. Dandang, suara emas dan besi bercampur dalam percikan api, tetapi 2 tombak panjang ditembakkan setelah menembus kelopak mata Tan Yun. Tidak mungkin, tubuh fisikmu begitu kuat. Sebelum kejutan leluhur jatuh, dia ditampar dengan tamparan oleh Tan Yun dengan mata tertutup. Tidak ada tulang, dan jiwa dan janin semuanya hancur. Pada saat ini, yang kuat dari pihak Huangfu Shengzong dan leluhur Istana Abadi Jiwa saling bertarung. Berjuang berdampingan. Di langit, Tantai Xianer dan Tuoba Yingying, tingkat kedua dari alam wilayah, bergabung untuk melawan leluhur dari alam wilayah tingkat kedua. Di belakang Tantai Xianer, sepasang sayap suci yang cerah dari salju dan salju yang menipu terkondensasi. Setelah pola suci emas mekar di sayap suci, mereka menggunakan teknik pedang abadi. Pada saat ini, Tuoba Yingying menggunakan pedang untuk memaksa leluhur ke-6 dari alam wilayah mundur karena malu. Membunuh. Saat Tantai Xianer bergumam dengan dingin, sayap suci mengepak dan menyapu Bailey Void. Dalam sekejap, gelombang kekuatan kuno yang ringan dan lembut yang dipenuhi dengan aura kuno mengalir ke pedang terbang di tangannya dari tubuh yang halus. Dia berputar di sekitar lengannya, dan 3 lampu pedang yang berisi cahaya dan aura kuno menelan langit dengan radius ribuan mil, dengan kehampaan yang tiba-tiba runtuh, menebas ke arah leluhur yang sangat malu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian berdua hanya lapisan kedua dari alam, dan mereka bahkan lebih kuat dari leluhur ini. Dalam teriakan histeris, leluhur dibunuh oleh Jian Mang dan mati. Pergi ke kematian. Pada saat ini, leluhur dari Istana Peri Roh 5 tingkat di wilayah kelahiran ingin menyelinap menyerang Tantai Xianer. Orang mati itu bukan Xianer, tapi kamu. Ketika suara wanita dingin terdengar, Shen Subing, mengenakan gaun bunga, muncul di belakang Tantai Xianer dengan kecepatan lebih cepat. Itu melintasi melewati leluhur.
Mengapa? Kalian para wanita. Leluhur itu berdiri dengan pandangan kosong, dan matanya yang berlumpur menunjukkan ketakutan dan kebingungan yang mendalam. Mengapa? Anda, para wanita dari Sekte Suci Huangfu, yang tidak berada di alam yang tinggi, dapat melompati katak untuk menantang. Will jadilah kuat, untuk, mengapa? Sebelum kata-kata leluhur jatuh, pola darah muncul di dahinya, dan segera, aliran darah menyembur keluar dari pola darah, dan seluruh tubuh terbagi menjadi dua. Ying-Ying, Xianer, hati-hati, aku akan membantu kakak perempuanku. Sen Subing, lapisan kedua dari ranah janin domain, meninggalkan sebuah kalimat dan kemudian melintas ke arah Sen Suzhen. Pada saat ini, Sen Suzhen, tingkat ketiga dari alam wilayah, dikepung oleh 3 tingkat 4 wilayah, dan seorang biarawan tingkat 5 wilayah. Tidak hanya dia tidak membiarkan angin bertiup, tetapi juga sepenuhnya menekan 4 leluhur jiwa. 4 leluhur dapat melihat bahwa keindahan-keindahan yang dibawa oleh Tan Yun, setiap orang memiliki kemampuan untuk melompati 3 alam kecil. Di sisi lain langit, Sue Zian dengan rok ungu, Mu Mengyao dengan rok merah, dan Zhong Wu Xiao dengan rok putih Seng Sui. Ketiga putri itu berada di tingkat pertama wilayah itu, dan masing-masing melompati dan membunuh 3 wilayah. Setelah leluhur Istana Abadi Jiwa, pada saat ini, ketiga putri mengepung leluhur dengan domain 4 kali lipat. Sebelum Sue Zian menggunakan Dewa Mendalam Zixia untuk menjadi abadi, 5 jiwa yang memadamkan seni pedang abadi yang dia kembangkan berubah menjadi 5 Sue Zian dengan 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah. Jian Mang, menyegel retret leluhur. Dan Mu Mengyao, yang telah mengembangkan kitab suci Nirwana Dewa Roh Kuno, dan Zhong Wu Xiao, yang telah memperoleh warisan Dewa Mendalam 9 surga, akan membunuh leluhur. Orang tua itu tidak mau. Leluhur tua itu meraung putus asa, orang tua itu adalah leluhur 4 kali lipat dari tahap janin yang bermartabat, dan dia tidak takut bertemu dengan 5 yang kuat dari tahap janin. Tapi aku akan kalah dari 3 gadis tingkat pertamamu. Leluhur itu dikepung dan dibunuh oleh ketiga wanita itu dengan panik. Dia tidak didamaikan dengan kematian, tetapi dia merasa lebih takut. Di cakrawala 300.000 mil di belakang Mu Mengqi, raungan sedih datang tiba-tiba. Ketiga wanita itu menatapnya dengan kecemasan di matanya yang indah. Tetapi melihat 6 saudara kembar di tahap ke-6 dari alam jiwa Istana Abadi, mengatur formasi pagar gabungan dalam bentuk heksagonal, diselimuti kekosongan 100.000 li. 6 bersaudara dalam formasi pedang, mencubit hukum dengan tangan kiri mereka, dan menari dengan pedang di tangan kanan mereka, serangkaian lampu pedang kekuatan angin dan domain guntur, untuk membunuh naga emas dan singa yang terperangkap di dalamnya, formasi pedang. Saat ke-6 bersaudara itu berbicara, mereka berubah menjadi 360 sosok dalam formasi pedang. Pukul, di tubuh besar naga emas dan singa dewa, serangkaian bekas luka yang dalam terpotong, dan darahnya berserakan seperti air terjun. Rumput. Setelah Tan Yun menamparkan leluhur sampai mati, dia melihat keras Kai Killer yang akan mengejar Zhuang Yunxing, dan berteriak, Keratua, formasi pagar 6 orang adalah formasi kekuatan fusi bintang 6. Itu bisa membunuh pembangkit tenaga listrik 9 tingkat dari alam wilayah, bahkan jika yang besar dapat membunuh mereka, mereka akan terluka parah. Pergi dan simpan. Heaven Killing Demon Ape segera menyerah mengejar dan memotivasi Zhuang Yunxing, yang merupakan Xianfu Asia penyelamat terbaik, untuk melarikan diri. Kamu orang tua, tunggu aku. Jika kamu tidak melarikan diri untuk hidupmu, aku bisa membunuhmu ribuan kali dengan kentut. Setelah kera pembunuh surga meraung marah, dia menoleh ke langit 1 juta mil jauhnya dan membunuh 6 bersaudara yang mengepung naga emas dan singa dewa. Mengaum, kera iblis pembunuh surga benar-benar marah, ditutupi dengan rambut ungu dan hitam, dan akarnya berdiri tegak, sangat menakutkan. Pupil raksasanya terbakar dengan udara mengerikan dan tirani, dan suara menderu mengguncang ribuan mil ke langit, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul. 6 benda tua sialan, kamu berani menyakiti kakak laki-laki tertuaku. Aku ingin menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping, 10.000 keping mayat. Bab 1005. Di hadapan kera iblis pembunuh surga yang kejam, leluhur ke-6 dari Istana Abadi Jiwa, yang menggunakan Arai Fusion bintang 6, tahu bahwa melarikan diri adalah kemewahan. Mereka lebih memahami bahwa menghadapi kera iblis pembunuh surga, 6 saudara laki-laki mereka akan memiliki sinar kehidupan ketika mereka bersama, dan mereka pasti akan mati. 5 adik laki-laki. Bos berkata dengan putus asa, kami tidak secepat kera iblis pembunuh surga.
Jika kami lolos dari jalan buntu, kami hanya bisa melawannya dengan formasi pedang. Oke, kami semua mendengarkanmu, kakak. Kami ingin hidup bersama dan mati bersama. Iya, 6 saudara kita melawannya. Petik 2 titik 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 petik 2. Anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima, dan anak keenam semuanya setuju. Pada saat ini, untuk kehormatan Istana Abadi dan untuk bertahan hidup, mereka bertekad untuk melawan kera iblis yang membunuh. Namun, sebelum itu, pastikan untuk segera membunuh naga emas dan singa yang terperangkap dalam formasi pedang. Su, Ho, 360 sosok yang dibentuk oleh 6 orang terus-menerus melepaskan cahaya pedang, memotong ke arah naga emas dan dewa singa. Mengaum, naga emas dan singa berlumuran darah. Setiap kali bergegas menuju sosok yang dibentuk oleh 6 bersaudara, sosok itu segera menghilang dan berubah ke tempat lain di udara. Hancurkan untuk Kuaum. Sosok besar naga emas dan singa dewa memancarkan kekuatan iblis emas yang kaya, dan dengan tengkoraknya yang kuat meledakkan cahaya pedang yang terpotong di kepala. Tubuhnya yang terluka bergegas ke pertempuran dengan gila. Berdengung. Tiba-tiba, susunan besar itu bergetar hebat, seolah-olah akan dihancurkan. Kepulan. 6 bersaudara yang dilawan pucat, tubuh bagian atas mereka lurus, dan masing-masing menyemburkan seteguk darah. Sungguh singa iblis yang kuat. Keenam bersaudara itu tampak terkejut. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan periode pertumbuhan tingkat ke-9, naga emas dan singa ilahi akan terguncang sampai mati jika mereka bergegas ke pertempuran. Tetapi keenam bersaudara itu tidak pernah mengira bahwa kekuatan naga emas dan singa begitu kuat. Sial, orang tua itu menjadi gila, saudara, sepertinya kita tidak beruntung hari ini. Sekte Huang Fusein ini tidak hanya memiliki setiap biksu, tetapi juga memiliki kemampuan untuk melompati katak, dan bahkan sekelompok binatang memiliki kemampuan untuk melompati katak. Begitu bos berbicara, raungan serak terdengar, aku salah satu dari nenekmu. Aku dan kakak laki-laki tertuaku adalah eksistensi di atas binatang buas, kamu berani mengatakan bahwa kami adalah binatang buas. Kera iblis pembunuh surga telah terbang lebih dari 900.000 mil. Batang hitam seperti pilar raksasa langit berubah menjadi bunga batang hitam di tangannya, dan bergegas menuju formasi pedang yang diatur oleh 6 pria dengan agresif. Saudara Sensi, aku akan menyelamatkanmu. Dengan tangisan air mata yang indah, sepasang mata naga Moer dipenuhi dengan air mata. Itu menembak dengan tubuh naga hitam lebih dari 2000 meter, dan hendak menuju medan perang, pergi dengan. Saudari Moer, jangan datang. Naga emas dan singa terdengar khawatir. Moer, kamu tidak sekuat kakak tertuaku, jangan terburu-buru. Sky Killing Demon Ape melakukan tendangan volley, meraih ekor naga Moer dengan tangan kirinya, dan melemparkan Moer yang menangis ke belakang. Moer, jangan khawatir, aku akan menyelamatkan kakak sekarang. Setelah teriakan itu, kaki kera iblis pembunuh langit itu melayang ke udara, dan tiba-tiba, kekosongan di bawah kakinya meledak, dan tubuhnya yang seperti gunung, berjatuhan puluhan ribu mil di udara, muncul di langit di atas 6, kekuatan fusi bintang, taringnya ganas, beri aku istirahat. Kera iblis pembunuh surga menggenggam tongkat raksasa di kedua tangan, dan sihir di tubuhnya bergulir, mengangkat tongkat hitam dan menghancurkannya ke medan perang. Ledakan. Ketika tongkat raksasa itu menghantam medan perang, tiba-tiba itu menyelimuti medan perang yang mencakup radius 100.000 mil, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, dan kemudian runtuh tak terlihat. Apa? 6 bersaudara yang menderita serangan balik besar meratap kesakitan, dan 6 dari mereka menyemburkan darah dari mulut mereka, dan darah tumpah dari telinga, hidung, dan mata mereka. Gemetar dari kehampaan dalam upaya untuk melarikan diri. Mengaum. Naga dan singa emas yang terluka, dengan cahaya ganas yang memancar dari pupilnya, ukurannya tiba-tiba menyusut, dan setelah mengejar seseorang di udara, ia menarik kuku jari kaki depannya setajam kail, mencabik leluhur ini. Ketika 6 janin abadi leluhur mengebor keluar dari mayat, mereka ditelan oleh naga emas dan singa dewa. Ibu, biarkan kamu menyakiti kakak laki-laki tertuaku. Iblis-iblis itu jahat, dan tulang-tulang yang membunuhnya dengan tongkat telah hilang. Di sisi lain, Moer sangat peduli dengan naga emas dan singa. Dia menari tubuh naga dan menghancurkan 4 leluhur yang tersisa sampai mati. Setelah beberapa saat, pertarungan berakhir. 41 leluhur dari alam wilayah Istana Abadi Jiwa, kecuali leluhur Zhuang Yunxing, semuanya meninggal. Tan Yun berdiri di udara di alam misterius jiwa, orang-orang dan binatang tergantung di depannya.
Pada saat ini, tidak ada yang mati. Namun, 3 tetua klan Feng dan selusin orang terluka dalam berbagai tingkat. Apakah itu menyakitkan? Sosok Tan Yun melintas, muncul di depanmu Meng Yao dan Zhong Wu Xiao. Wanita kedua menderita luka pedang dengan darah berdegup di lengannya. Itu tidak sakit. Mu Meng berkata, kami tidak begitu munafik. Oke, Tan Yun berkata, ketika dia ingin mengatakan sesuatu, dia mengerutkan kening, matanya tertuju pada Sue Zian. Pada saat ini, Sue Zian memiliki pipi pucat dan keringat dingin. Senyumnya pucat tapi penuh kekuatan. Zian, ada apa denganmu? Tan Yunfei berada di depan Sue Zian, meraih bahunya dengan kedua tangan, dan membalikkannya. Namun, di punggung Sue Zian, ada luka pedang yang terlihat sangat dalam. Jangan bilang kalau kamu terluka. Tan Yun memarahi dengan sedih. Sue Zian tersenyum dan berkata, kakak ipar, jangan ribut, itu semua luka kecil. Aku akan memasukkanmu ke dalam menara suci yang indah untuk pulih. Tanpa menunggu kata-kata Tan Yun, Sue Zian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, kakak ipar, aku tidak. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Anda sembuh setelah menaklukkan istana jiwa abadi. Saya benar-benar tidak memiliki banyak luka. Tan Yun berkata dengan sedikit diam, oke. Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual yang dekat dengan tingkat ke-9 dari domain, menutupi seluruh alam rahasia jiwa, dan menemukan bahwa Zhuang Yunxing terbang ke platform kenaikan 10 juta mil jauhnya. Pada saat yang sama, Tan Yun menemukan bahwa seorang penatua dari tahap ke-7 dari tahap wilayah sedang mengawal tingkat tinggi negara bagian Vena Ilahi Istana Keabadian Jiwa dan negara bagian wilayah ilahi, serta lebih dari 12 juta murid, menuju platform naik. Tan Yun telah datang ke Istana Shen Hunxian dan berpartisipasi dalam persidangan medan perang para dewa. Jika dia ingin mencapai medan perang para dewa, dia membuka terowongan ruang waktu dari platform kenaikan. Tan Yun mengerti bahwa jelas Sugeyu ingin tingkat tinggi dan murid-murid di bawah tahap janin dari wilayah Istana Abadi Jiwa Ilahi untuk mencari perlindungan di medan perang para dewa. Pada saat ini, ribuan perahu roh, penuh dengan orang-orang dari Istana Abadi, menuju ke platform naik 300.000 sang. Leluhur kedua Zhuang Yunsan yang mengawal semua orang benar-benar ngeri. Melalui indera spiritualnya, dia memimpin Tan Yun dan membunuh semua leluhur kecuali kakak tertuanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Fusein Sekte bisa menembus pintu alam rahasia, dan bahkan lebih tidak menyangka bahwa pembangkit tenaga Huang Fusein Sekte akan memiliki kekuatan untuk melompati tantangan. Kakak kedua, cepat pimpin level tinggi dan murid ke Ascension Platform, dan melarikan diri ke medan perang para dewa. Pada saat ini, suara Zhuang Yunxing tiba-tiba meledak ke dunia, aku akan menemukan penguasa istana. Oke, ketika Zhuang Yunsan menjawab, Tan Yun tanpa ragu terdengar, semua murid Istana Abadi, dengarkan. Hari ini, semua orang di tingkat manajemen Istana Abadi Jiwa Anda harus mati. Adapun murid-murid Anda, segera menyerah. Kalau tidak, bunuh tanpa ampun. 1006 bab pertama, Tan Yun, berani. Mendengar ini, Zhuang Yunxing dengan marah menegur, anak Tan Yun, kamu gila, kamu menunggu leluhur, hari ini adalah tanggal kematianmu. Setelah itu, Zhuang Yunxing dengan cepat melarikan diri ke kedalaman alam rahasia, dan setelah beberapa saat, dia menghilang dalam bayang-bayang kesadaran spiritual Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dia pasti telah memasuki wilayah rahasia tertentu. Tan Yun menutup telinga terhadap ancaman Zhuang Yunxing. Sekarang, tidak peduli betapa sulitnya itu, Anda harus menaklukkan Istana Abadi dalam satu gerakan. Ikuti aku di belakang pria besar itu, ke Ascension Platform. Di bawah komando Tan Yun, semua orang menyapu punggung naga emas dan singa dewa yang berdarah. 8 raja klan besar, Moer, dan kera iblis pembunuh surga tiba-tiba menyusut dan mencapai bagian belakang singa besar. Pria besar, kejar, kata Tan Yun. Itu tuannya. Naga emas dan singa dewa menahan rasa sakit, kekuatan iblis emas di sayap melonjak keluar, meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan berlari menuju platform naik. Dengan kecepatan naga emas dan singa, itu dapat dicapai dalam waktu 2,5 jam. Dan ribuan perahu roh yang penuh dengan orang-orang dari Immortal Palace of Souls tidak berpangkat tinggi. Jika ingin mencapai Ascension Platform, diperkirakan akan memakan waktu lebih dari 2 jam. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa naga emas dan singa dewa akan mengejar satu sama lain sebelum orang-orang di Istana Abadi Jiwa tiba di platform Ascension. 2 jam kemudian,
Naga emas dan singa dewa telah membawa semua orang, dan hanya ada 2 juta mil jauhnya dari platform menaik. Dan ada ribuan perahu roh yang penuh dengan murid istana abadi, dan masih ada 300.000 mil jauhnya dari platform kenaikan. Sudah terlambat. Zhuang Yunsan dengan cemas memperhatikan komandan tingkat tinggi yang mengendarai ribuan perahu roh, dan berkata, jangan menyerah. Leluhur saya pergi ke Ascension Platform untuk membuka terowongan ruang waktu. Sebelum kata-kata itu jatuh, Zhuang Yunsan melesat ke arah platform naik. Pada saat ini, setidaknya 50% dari orang-orang tingkat tinggi di Istana Abadi Jiwa Ilahi yang mengendalikan ribuan perahu roh ingin menyerah. Namun, Tan Yun sudah mengatakan bahwa dia tidak akan memberi siapapun di luar Istana Abadi Jiwa Ilahi kesempatan untuk bertahan hidup. Dan di antara 12 juta atau lebih murid, lebih dari 60% menggigil, dan bahkan beberapa dari mereka malu-malu dan menangis. Hanya sekitar 10% dari murid yang berteriak untuk hidup berdampingan dan mati dengan Istana Abadi. Sisa 20% dari murid tidak memiliki banyak rasa memiliki di Istana Senhunsian. Mereka merasa tidak adil dan mengeluhkan banyaknya peraturan di istana. Dalam hati mereka, mereka memasuki Istana Senhunsian untuk berlatih. Tempat untuk berlatih tidak lebih. Pada saat yang sama, lebih dari 90% murid dan semua pejabat senior mengenal Tan Yun. Mereka tidak berharap untuk membunuh mereka. Tan Yun, yang pernah menjadi murid bersamanya, sekarang sekuat yang tidak dapat dia bayangkan, dan dia juga memimpin sekelompok kekuatan besar ke alam jiwa yang misterius. Setelah beberapa saat, Zhuang Yunsan terbang lebih dari 300.000 li di langit, melayang di atas platform menaik yang berdiri di antara langit dan bumi. Zhuang Yunsan memandangi naga emas dan singa yang mengejarnya. Dia menekan kepanikan di hatinya. Dia tidak peduli menyeka kepalanya penuh keringat, jadi dia mengorbankan pola dari cincin surga dan bumi. Dalam kehampaan yang bergetar, formasi itu berubah menjadi raksasa di langit, dan kemudian tirai cahaya kemasan keluar dari formasi, menutupi seluruh platform kenaikan. Boom! Dalam suara keras yang mendebarkan, platform naik, yang setinggi 300.000 kaki dan menembus lapisan awan, naik ke puncak dalam cahaya kemasan. Setelah bergerak 30.000 kaki ke kiri, ia terbang turun bersama langit. Di tanah, di lokasi asli Ascension Platform, sebuah terowongan ruang waktu dengan diameter 1000 kaki dan sebuah jurang terbuka. Setelah melakukan segalanya, Zhuang Yunsan berteriak pada ribuan perahu roh yang berjarak 100.000 mil, Tan Yun dan yang lainnya sudah 500.000 mil di belakangmu, dan kalian semua adalah leluhur sialan. Lebih cepat, cepat. Jika terlambat, sudah terlambat. Menghadapi omelan Zhuang Yunsan, para pejabat tinggi yang mengendalikan perahu roh hampir menangis dengan cemas. Bukannya saya tidak ingin cepat, tetapi Lingzu sialan telah mencapai kecepatan tercepat. Seperti kata pepatah, semakin tua orang, semakin takut mati. Pada saat ini, Zhuang Yunsan sedang berjuang untuk melarikan diri ke terowongan ruang waktu. Dia ingin, tapi dia tidak berani. Sugeyu meninggalkan masalah mengawal murid-muridnya sendiri. Jika dia meninggalkan semua murid dan melompat ke terowongan ruang waktu, dia tidak akan bunuh diri setelah Sugeyu mengetahuinya. Tetapi dia tahu bahwa begitu Tan Yun dan yang lainnya terbunuh, tidak akan ada kesempatan baginya untuk bertahan hidup. Saudaraku, Tuan Istana, segera datang. Mata Zhuang Yunsan putus asa, dan dia berteriak dengan memilukan. Waktu berlalu, dan ketika ribuan perahu roh masih ribuan mil jauhnya dari terowongan ruang waktu di bawah platform kenaikan, Zhuang Yunsan putus asa. Karena naga emas dan singa yang membawa Tan Yun dan yang lainnya, mereka telah muncul 30.000 mil di belakang kelompok perahu roh. Tan Yun mengacungkan jarinya, menunjuk Zhuang Yunsan di langit platform menaik, dan berkata dengan acuh tak acuh, Keratua, kamu pergi dan bunuh dia. Aku akan menghancurkan perahu roh. Setelah pesanan, Tan Yun menggunakan langkah luar biasa. Ketika dia menukik turun dari naga emas dan singa, dia tiba-tiba menampilkan badan air harmoni, berubah menjadi aliran air kemasan, mengalir melalui kehampaan, muncul di bawah perahu roh, dan dengan cepat menuju setiap kapal. Bagian bawah perahu roh jatuh. Bum bum bum. Dengan suara benturan yang tumpul, perahu roh meledak terbuka. Hanya dalam 3 napas, ribuan perahu roh berubah menjadi puing-puing terbang. Lebih dari 12 juta murid, panik, putus asa, dan memohon belas kasihan menelan dunia. Ah, jangan bunuh kami. Sekte Master Tan, tolong jangan bicara tentang kami. Sekte Tuan Tan, kami menyerah.
Kami tidak diizinkan untuk menyerah. Kami dilahirkan dalam semangat istana abadi, dan mati adalah hantu istana abadi. Dapatkah kami memiliki sedikit tulang punggung? Iya, kami tidak akan pernah menyerah. Kami harus memberitahu Tan Yun bahwa murid-murid kami di istana abadi tidak takut mati. Tidak, tidak, kamu tidak takut mati. Kami takut mati. Aku tidak bisa mati, aku masih memiliki orang tua yang sudah tua menunggu masa pensiunku. Petik 2. Setelah kelompok perahu roh dihancurkan, beberapa dari 12 juta murid berdiri di udara seolah-olah mereka sudah mati, beberapa Yujian melarikan diri ke bawah, tetapi murid luar yang tidak bisa terbang dengan pedang jatuh ke dalam kehampaan. Membantu. Petik 2. Murid luar yang jatuh ke dalam kehampaan, jika dia jatuh dari langit setinggi ratusan ribu kaki, kemungkinan besar dia akan jatuh hidup-hidup. Sama seperti jutaan murid luar yang mati-matian meminta bantuan, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada mereka. Mereka tiba-tiba merasakan kekuatan tak terlihat yang sangat kuat menahan diri mereka sendiri dan mengambang di kehampaan. Mereka melihat ke langit, dan melihat Tan Yun melepaskan kesadaran spiritual, menutupi semua murid luar, dengan ekspresi serius, Master Sekte, biarkan kamu turun. Penyerahan ada di tanah, dan penyerahan adalah penguasa, dan tidak ada waktu untuk mempengaruhimu secara perlahan. Begitu kata-kata itu jatuh, jutaan murid luar, merasakan kekuatan lunak, mengirim diri mereka ke pegunungan di bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Tan Yun menyelamatkan murid luar, dia berdiri di udara, memindai 7 juta jiwa dan murid istana abadi yang berdiri di udara dengan pedang melayang di langit, dan berkata, Tuan Sekte, saya menghitung sampai 3, penyerahan segera terbang ke kehampaan dan berbaring di tanah, dan semua orang yang menolak untuk menyerah mati. Tiba-tiba, Sugeyu terdengar di langit, dengan suara marah, Tan Yun, beranikan kamu. 1007 Bab pertama dari kekuatan surga. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelimuti langit di sekitarnya, dan menemukan Sugeyu dan 2 lelaki tua terbang melintasi langit dari langit sejauh 3 juta mil. Salah satu tetua tahu bahwa itu adalah Zhuang Yunxing, leluhur agung istana abadi jiwa. Di sisi lain, pria tua berambut putih dengan janggut berbentuk horoskop, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan dia tidak bisa melihat kultivasinya. Tan Yun menggelengkan hatinya dan berkata dengan tajam, Kera tua, dapatkah kamu melihat kultivasi apa orang ini? Tuan, orang tua yang sudah mati ini adalah tingkat pertama dari alam eklosion. Setelah keras Kei Killer yang membunuh Zhuang Yunsan merespons, ia segera menyerah membunuh Zhuang Yunsan dan dengan cepat terbang kembali ke Tan Yun untuk melindungi Tan Yun. Dan Zhuang Yunsan, yang memulihkan hidupnya dari ujung kematian, terbang ke Zugewuliang 3 orang dengan berkeringat. Begitu Kera tua mengatakan ini, udara di udara tiba-tiba menjadi serius, dan Feng Tianlun pada naga emas dan singa dan 12 tetua klan Feng mengubah ekspresi mereka. Di hati 13 orang, apa yang paling dikhawatirkan terjadi, itu terjadi. Apa yang paling mereka takuti adalah bahwa akan ada pembangkit tenaga listrik di alam eklosion di istana abadi jiwa. Feng Tianlun tahu bahwa dalam keadaan normal, kemampuan yang kuat dari tingkat pertama alam eklosion dapat dengan mudah membunuh 10 orang kuat dari kesempurnaan besar alam domain. Ekspresi Sen Subing, Mu Mengki dan lainnya juga berubah drastis. Pada saat ini, lelaki tua dengan rambut putih 8 karakter Hu tiba-tiba berhenti terbang dan berdiri di langit. Dia dengan kuat mengunci Tan Taiyu dengan indera spiritualnya, dan berkata, Tan Taiyu, kamu selalu mengenali orang tua itu. Bagaimana kamu mengenalinya? Bagaimana jika kamu tidak mengetahuinya? Tan Taiyu berkata dengan dingin, Sugewuliang, ada yang ingin kamu katakan dan cepat kentut. Kamu, simpul Qi Zuge yang tak terbatas. Kesadaran spiritualnya tertuju pada Tan Yun, dan dia berkata dengan muram, Sekte Master Tan, selama kamu tidak menyerang murid istanaku, lelaki tua itu dapat menyelamatkan hidup Anda. Lepaskan murid-murid istanaku, ayo pergi. Apakah Zugewuliang ingin melepaskan Tan Yun? Tentu saja dia tidak mau. Tapi menurutnya, Tan Yun pasti akan menggunakan nyawa para murid di istana untuk mengancamnya dan pergi dengan selamat. Mendengar ini, Tan Yun menyeringai dan berkata, hal-hal lama, bagaimana jika tuannya mengatakan tidak? Anak Tan Yun, Suge sangat marah, bukankah kamu hanya ingin mengambil nyawa murid istanaku dan mengancam yang lama? Orang tua itu memberitahumu, jika kehidupan puluhan juta murid di istana kami tidak ada di tanganmu,
bagaimana orang tua itu akan membiarkanmu meninggalkan istana abadi hidup-hidup. Pada saat ini, Zhuge Yu, Zhuang Yunxing, dan bahkan semua orang di istana abadi percaya bahwa Zhuge Wu yang benar. Hehehe. Setelah Tan Yun mencibir, dia melirik 7 juta jiwa murid istana abadi di kehampaan di depannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, sudahlah, Master Sekte ini tidak akan memberimu pilihan untuk saat ini. Setelah Zhuge Wu yang dihancurkan, Master Sekte ini akan memberimu kesempatan untuk memilih. Kalian semua pergi. Namun, tidak ada yang diizinkan memasuki terowongan ruang waktu di bawah Ascension Platform. Siapapun yang berani mendekati Ascension Platform lagi, maka, mati. Setelah Tan Yun berkata, semua orang di istana abadi jiwa tercengang. Melarikan diri. Saat salah satu murid berteriak, baik murid di kehampaan maupun murid luar di pegunungan, seperti burung yang ketakutan, mereka berhamburan dan melarikan diri ke kejauhan. Zhuge Wu Liang, Zhu Jiyu, Zhuang Yunxing, dan Zhuang Yunsan tidak menyangka Tan Yun akan membebaskan murid-muridnya di istana. Hahaha, lepaskan. Zhuge tersenyum marah, Tan Yun, sekarang kalian Huang Fu Shengzong dan Feng Clan semuanya, tidak ada dari kalian yang ingin pergi hidup-hidup. Mendengar ini, sedikit penghinaan muncul di sudut mulut Tan Yun, dan dia menoleh untuk mengangguk sedikit ke Heaven Killer AP. Sky Killer AP memahaminya, menyeringai, pupil matanya bersinar dengan cahaya dingin, kekuatan sihir mengerikan keluar dari tubuhnya, dan tanpa sepatah kata pun, dia membawa tongkat raksasa dan terbang menuju Voli Zhuge Wu Liang. Orang besar, iblis, kamu pergi untuk menghancurkan dua leluhur istana jiwa abadi, dan kemudian tangkap Zhuge Yu lagi. Tan Yun berdiri dengan bangga dan memerintahkan. Tan Yun yakin bahwa dia dapat dengan mudah menangani Zhuang Yunxing dan Zhuang Yunsan dengan naga emas, dewa, singa, dan iblis di tahap pertumbuhan ke-9. Bahkan jika Zhuang Yunxing menginspirasi karakter pelarian untuk melarikan diri, dia tidak secepat orang besar. Itu tuannya. Sebelum suara hormat naga emas, dewa, singa, dan iblis jatuh, mereka berubah menjadi cahaya keemasan dan seberkas cahaya hitam meledak ke arah Zhuang Yunxing dan Zhuang Yunsan. Tan Yun melihat kembali ke Feng Tianlun dan berkata, Kepala klan Feng, bawa 12 tetua klan Feng Anda, ke pintu masuk terowongan ruang dan waktu, dan jangan biarkan siapapun melarikan diri. Tidak masalah. Setelah Feng Tianlun menjawab, dia memimpin para tetua keluarga Feng untuk terbang menuju terowongan ruang waktu di bawah platform menaik. Ying-Ying, kalian tetap di tempatmu, aku akan melihatnya. Tan Yun berkata, setelah memberikan senyum meyakinkan pada Mu Menggu dan Tantai Sianer, dia dengan bangga terbang menuju Zhuge dengan tak terukur dan tanpa tergesa-gesa. Zhuge Boundless menatap kera iblis pembunuh surga yang telah membunuhnya. Dia mengabaikannya dan berkata, kera cipratan dewasa tingkat ke-9 berani melakukan sesuatu pada yang lama. Saya pikir Anda tidak tahu cara menulis kata-kata mati. Niat membunuh berkecamuk di mata berlumpur Zhuge yang tak terbatas. Menghadapi kera iblis pembunuh surga yang terbunuh, dia tidak mundur tetapi malah maju, dan terbang menuju langit. Kekuatan domain 5 jiwa terungkap. Ketika Zhuge berada ribuan mil jauhnya dari kera iblis pembunuh surga, tangan kanannya yang keriput tiba-tiba berubah menjadi pengocok, dan kemudian dia berbicara dengan penuh semangat, dan lengan kanannya mencengkeram pengocok untuk menggambar lintasan misterius. 5 kekuatan domain yang mempesona dan sombong, dibor dari debu. Tiba-tiba, kekuatan 5 domain itu seperti naga besar, berputar-putar di sekelilingnya dengan kecepatan ekstrim, membuat kekosongan ribuan mil penuh dengan celah ruang besar. Kekuatan 5 domain menelan Zhuge Boundless dalam spiral, hanya tawa mencemooh yang keluar. Kera iblis yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati, hari ini saya akan memberitahu Anda betapa kuatnya alam eklosion. Ada juga Huang Fu Shengzong, kamu sekelompok keturunan yang dikuasai. Hari ini lelaki tua itu akan menggunakan kehidupan monyet untuk memberitahumu bahwa istana peri jiwaku tidak dapat dilanggar. Percikan kera menderita kematian. 5 jiwa selaras, dan kekuatan 5 elemen terwujud. Begitu suara itu jatuh, dalam kekuatan 5 domain di sekitar Zhuge tanpa batas, ledakan aura yang tidak dapat dijelaskan yang lebih kuat dari kekuatan 5 domain meledak. Aura yang kuat dan tidak dapat dijelaskan ini adalah kekuatan surga di atas kekuatan domain. Ketika pembudidaya Dzogchen teritorial berhasil melintasi tribulasi, ia akan memperoleh kekuatan surga dengan atribut yang berbeda sesuai dengan atributnya. Kekuatan surga tidak hanya puluhan kali lebih kuat dari kekuatan alam,
Tetapi tujuan utama yang paling penting adalah menggunakan kekuatan surga untuk melihat dan membuka pintu dunia peri ketika itu muncul di masa depan. Setelah membuka pintu dunia peri, Anda dapat melindungi tubuh Anda dengan kekuatan surga untuk bertahan agar tidak dihancurkan oleh cahaya dunia peri. Membunuh. Suge sangat serius, dan dengan lambaian mengocok dengan tangan kanannya, kekuatan domain 5 jiwa, yang berisi kekuatan surga yang tak terlihat, terbang menjauh dari tubuhnya. Boom! Tiba-tiba, ruang 15.000 li tiba-tiba runtuh, 5 kekuatan domain yang mengandung kekuatan Zong Tiandao, seperti naga raksasa 5 warna, terjalin, meledak dengan keras ke arah kera iblis. Kecepatannya sangat cepat sehingga Heaven Killer AP tidak bisa mengelak. Kera tua, kekuatan 5 elemen surga sangat kuat, kamu tidak boleh ceroboh. Tan Yun berkata dengan tajam, lakukan apapun untuk menghancurkannya. 1008 bab pertama semuanya harus mati. Tuan, saya mengerti. Ketika kera pembunuh surga menjawab, dia merasakan kekuatan alam 5 jiwa yang berisi kekuatan 5 elemen dan dao surgawi, dan dia mengunci dirinya dengan erat, tidak dapat menyembunyikan dirinya sendiri. Tentu saja, Heaven Killing AP, dia bahkan tidak berencana untuk menghindar. Hal lama, bagaimana jika kamu memiliki kekuatan surga? Aku masih menghancurkanmu. Suara kera iblis pembunuh surga bergema di langit, dan kekuatan sihir hitam yang besar dan tebal keluar dari tubuhnya. Sepertinya saat ini, menghabiskan semua kekuatan sihir di tubuh, mengalir deras ke batang raksasa gelap yang panjangnya 900 kaki. Merayu. Dengan kekuatan sihir yang tak ada habisnya, setelah dituangkan ke dalam tongkat raksasa itu tiba-tiba memancarkan cahaya hitam. Membunuh. Heaven Killing Demon AP mengangkat tongkat raksasa di kedua tangan, tanpa gerakan mewah, tepat setelah mengangkatnya, dengan berani mengayunkan tongkat ke kekuatan 5 jiwa domain yang berisi kekuatan 5 elemen surga. Ledakan. Boom! Seiring dengan suara keras dan memekakkan telinga, kekuatan magis, tongkat raksasa hitam, yang berisi kekuatan 5 elemen, kekuatan domain 5 jiwa, bertabrakan bersama. Ho! Dalam tatapan Suge yang luar biasa, tetapi melihat kekuatan dari domain 5 jiwa, itu pecah berkeping-keping dan berubah menjadi ular piton sepanjang 100 kaki, mengamuk di langit. Segera, langit yang baru sembuh ini benar-benar ditembus. Lagi, tidak mungkin. Di wajah pucat Suge Wuliang karena ngeri, rasa lelah berkecamuk di sekujur tubuhnya. Karena pukulan kuat tadi, itu hampir mengeluarkan 50% dari kekuatannya. Mengaum. Pada saat ini, suara jeritan kera yang tragis terdengar di langit, tetapi kekuatan 5 elemen surga yang berlari melalui kehampaan seperti ular sanca raksasa, dengan darah yang menyembur, meledak melalui tubuh kera iblis. Kera iblis pembunuh surga memuntahkan seteguk darah, dan tubuh yang babak belur itu disemprot dengan darah. Itu dibombardir oleh tendangan voli sejauh ribuan mil. Tongkat raksasa di tangannya terbang keluar. Suge Boundless, yang awalnya pucat, tiba-tiba tertawa, hahaha. Bahkan jika kamu mematahkan kekuatan 5 elemen surga, apa yang bisa kamu lakukan? Kamu sekarang terluka parah dan sekarat, dan pembantaian lama kamu seperti anjing. Begitu kata-kata itu jatuh, Suge Boundless menyingkirkan kocokannya, dan suara lama menembus awan, ayo. Memanggil. Segera, pedang lebar di tangan kanannya yang berisi 5 atribut emas, kayu, air, api, dan tanah, muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Hewan jahat itu menderita kematian. Suge Wuliang tertawa, dan membawa cahaya pedang 5 elemen yang mengguncang dunia, terbang melintasi langit, dan menebas kera iblis pembunuh langit yang jatuh. Tiba-tiba, kera iblis pembunuh langit yang jatuh seperti meteor membuka pupilnya yang haus darah, dan taringnya meraung keras, ayo. Ho! Batang raksasa hitam yang menabrak pegunungan, berputar 360 derajat, membubung ke langit, boom. Dengan suara, itu terbang ke telapak kera iblis raksasa. Kera iblis yang sangat marah, Li meraung, manusia yang rendah hati. Bahkan jika aku tidak bisa membuka warisan tuanku sekarang, aku juga bisa menghancurkanmu. Beri aku, mati. Murid raksasa dari kera iblis pembunuh surga benar-benar berubah menjadi merah tua, seolah-olah dua kelompok api marah sedang menyala. Pada saat ini, ia telah melupakan rasa sakit dan di mana itu. Hanya pedang kuat yang menebas dirinya sendiri di bidang penglihatannya. Ledakan. Tubuh berdarah kera iblis pembunuh surga meluncur ke langit dengan jungkir balik, dan kemudian bergegas ke langit, mengayunkan tongkatnya seperti bambu, dan meledakkan cahaya pedang.
Kera iblis pembunuh surga melompat ke udara, melambaikan tongkat besar ke arah Suge Wuliang, dan menghancurkan kepalanya. Ledakan. Tidak, Tan Yun, biarkan itu menyelamatkan hidupku. Benar-benar tidak mudah bagi seorang lelaki tua untuk berkultivasi ke alam eklosion. Dalam suara serak Suge yang memohon belas kasihan, tongkat hitam itu tanpa ampun meledakkannya menjadi buih berdarah yang berterbangan di langit. Tulangnya hilang, jiwanya hancur. Wah! Kera iblis pembunuh surga berdiri di awan terengah-engah seperti sapi, menghirup udara dengan mulut besar. Oh tidak, pada saat ini, suara yang menyedihkan terdengar, tetapi itu adalah cakar naga iblis, yang menghancurkan dan membunuh Zhuang Yunsan, yang melarikan diri dengan panik. Jangan dikejar, tolong jangan dikejar lagi. Di 3 juta mil utara langit, Zhuang Yunxing melarikan diri dengan tergesa-gesa setelah dikejar oleh naga emas dan singa. Dia sudah panik, dan ketika dia melihat Suge Wuliang terbunuh, dia menjadi semakin takut, dan dia tidak punya niat untuk bertarung sama sekali. Wow, Zhuang Yunxing tahu bahwa jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan disusul oleh naga emas dan singa. Dia akan mati-matian menerobos pembangkit tenaga listrik klan Feng. Ketika dia bergegas ke terowongan ruang waktu, Suge Yu tiba-tiba berlutut di kehampaan, melipat tangannya, dengan air mata di matanya, dia suara Saleh itu dengan jelas. Ditransmisikan ke telinga semua orang. Senior, sekarang Istana Abadi Jiwa Ilahi dalam bahaya. Suge Yu, generasi ke-21 dari Istana Abadi Jiwa Ilahi, meminta senior untuk mengambil tindakan. Jika tidak, Istana Abadi Jiwa akan menjadi nyata, dan akan menghilang selamanya di sungai panjang sejarah kultivasi. Junior, tolong. Suge menghujani dengan air mata dan terus mengetuk. Mendengar ini, Zhuang Yunxing, yang melarikan diri menuju terowongan ruang waktu, berteriak dengan cemas, Tuan Istana, dengan siapa Anda berbicara? Apakah ada orang kuat di istana saya? Kemudian, suara penegasan Suge Yu terdengar lagi, iya. Tentu saja ada, keturunan dari tunggangan patriark masih ada. Benarkah? Itu bagus. Zhuang Yunxing sepertinya tahu binatang apa keturunan gunung itu adalah Grandmaster, dia sangat bersemangat. Dia segera menyerah dan melarikan diri menuju terowongan ruang waktu, tetapi berbalik dan terbang menuju Suge Yu. Mengaum. Naga emas dan singa dewa mengaum dan mengejar Zhuang Yunxing. Dan Moer mengendarai tubuh besar, membunuh Suge Yu. Untuk jaga-jaga, Tan Yun berkata dengan keras, pria besar, iblis, kembalilah dulu. Itu tuannya. Naga emas, dewa, singa, dan Moer segera berbalik dan terbang menuju Tan Yun. Senior, aku mohon, kamu benar-benar pergi jika kamu tidak bergerak di Istana Abadi Jiwa. Suge memohon dengan sedih sambil menangis. Tepat ketika Zhu Jiyu dan Zhuang Yunxing putus asa, tiba-tiba suara wanita yang dingin terdengar di langit. Jangan khawatir, karena dewa itu dikatakan sebagai binatang penjaga istana dari Istana Abadi Jiwa, kata-katanya secara alami diperhitungkan. Jika dewa ada di sana, Istana Abadi Jiwa ada di sana. Dengan dewa, siapapun yang melanggar istana peri jiwaku harus mati. Kata-kata itu gagal, tetapi melihat langit yang jauh, sebuah titik hitam terbang menuju Suge Yu. Kecepatan yang sangat cepat, binatang macam apa ini? Mu Mengki dan yang lainnya tampak serius. Tiba-tiba, Tan Yun merasakan aura tirani dari tahap ke-10 dari tahap awal, menutupi dirinya seperti langit yang luar biasa. Ekspresi Tan Yun sungguh-sungguh belum pernah terjadi sebelumnya, kesadaran spiritualnya terkunci rapat, dan bintik-bintik hitam yang tumbuh terbang ke arah Suge Yu, samar-samar terlihat adalah monster dengan area bulu hitam yang luas di tubuhnya. Karena monster-monster itu terbang sangat cepat, Tan Yun tidak bisa menangkap penampilannya dengan jelas. Tan Yun segera berbicara kepada semua orang, binatang buas ini lebih cepat dari kita semua, kita tidak bisa melarikan diri. Ingat, tidak peduli apa binatang itu, kamu harus membunuhnya dengan cara apapun. 1009 Bab Pertama, Gagak Emas Setinggi 3 Kaki. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi gugup. Setelah 3 napas, seekor burung raksasa dengan ketinggian ribuan kaki dan bulu hitam legam terbang di atas Suge Yu. Selain memiliki ekor yang panjangnya 300 kaki, seluruh tubuhnya 4/4 seperti burung gagak. Itu melayang mengesankan di atas kepala Suge Yu. Selain cakar normal, ia juga memiliki cakar raksasa di perutnya. Ia memiliki 3 cakar raksasa yang tajam, dan sepasang mata burung berwarna merah, seperti 2 masa magma yang terbakar di rongga mata. Dengan kemunculannya,
Semua orang di belakang Tan Yun merasakan gelombang panas yang menyengat datang dan menelan diri mereka sendiri. Di bawah gelombang panas yang bergulir, semua orang mengalami kesulitan bernapas, seolah-olah mereka akan mati lemas kapan saja. Tapi Tan Yun, yang hanya memiliki api Hongmeng, tidak terpengaruh sama sekali. Tan Yun mempersembahkan pagoda suci yang indah dan indah kepada semua orang di Tantai Sianer dan Mu Menggu, dengan ekspresi serius, mengatakan. Ini adalah gagak emas berkaki 3 yang setenar Phoenix, mobil hantu, dan dewa kuno lainnya. Gagak emas berkaki 3 ini sudah dalam tahap baru lahir tingkat 10. Kekuatannya luar biasa, tetapi tubuh fisiknya tidak sekuat milikku. Selain itu, api ilahi gagak emasnya sangat kuat sehingga bisa membuatmu terbang menjadi abu dan musnah seketika. Kecuali kera tua, lelaki besar, dan iblis, semua orang telah memasuki menara suci yang indah. Mendengar itu, semua orang, 8 raja suku besar tidak berani ragu, dan segera masuk ke menara Linglong Sein. Beberapa wanita beralih ke Tan Yun satu demi satu, jadi berhati-hatilah. Setelah Tan Yun mengangguk berat, dia berkata, "Kera tua, bukankah kamu secara samar-samar menyentuh penghalang periode kesengsaraan penyeberangan Orde ke-9? Berapa lama Anda akan dipromosikan?" Kera iblis pembunuh surga berkata dengan jujur, "Tuan, ini akan memakan waktu paling cepat 5 tahun. Bahkan jika kera tua diizinkan memasuki menara 12 lantai untuk berkultivasi, sudah terlambat." Tan Yun berkata dengan suara rahasia, mentransmisikan suara ke kera iblis, naga emas dan singa, dan iblis, "Kamu bersembunyi di menara suci 12 lantai, ketika aku membiarkanmu melakukannya, kamu melakukannya lagi." Itu tuannya. Setelah ketiga binatang itu merespons, tubuh mereka tiba-tiba menyusut dan masuk ke menara. Pada pikiran Tan Yun, menara suci yang indah terbang ke telinganya. Tan Yun berkata dengan tegas di dalam hatinya, "Saya memiliki api harmoni, dan saya tidak takut dengan api ilahi gagak emas. Kekuatan gagak emas berkaki 3 lebih rendah dariku serta kekuatan fisik. Yang mengerikan adalah 3 poin lebih cepat dari kecepatan tercepatku. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit." Seperti yang dipikirkan Tan Yun, hal paling kuat tentang gagak emas berkaki 3 adalah api suci gagak emasnya. Tan Yun, yang tidak takut pada api apapun, menghadapi gagak emas berkaki 3. Yang dia takutkan adalah kecepatannya yang mengerikan dan kekuatannya yang kuat. "Master Sekte Tan, apa yang kita lakukan Feng Clan?" Feng Tianlun, yang menjaga terowongan ruang dan waktu menuju medan perang para dewa, berkata dengan wajah pucat. Feng Tianlun dan 12 tetua dari klan Feng merasa sangat putus asa. Mereka tidak menyangka bahwa setelah kera iblis pembunuh surga membunuh Suge Wuliang, akan ada binatang penjaga di Istana Abadi. Dan itu juga merupakan gagak emas berkaki 3 di tahap awal tahap ke-10. Tan Yun dengan tegas menyampaikan kepada Feng Tianlun, "Jangan takut. Bagaimanapun, aku akan membunuh gagak emas berkaki 3 dan menghancurkan Istana Abadi. Sebentar lagi, aku akan berpura-pura lari untuk hidupku, dan kemudian melawan. Kalian bekerja sama." Feng Tianlun tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia menghela nafas dengan putus asa, hanya api suci gagak emas dari gagak emas berkaki 3 yang tidak akan terkalahkan. Tampaknya, Sekte Kaisar Huangfu sudah mati, dan klan Feng saya sudah mati. Ketika Feng Tianlun menghela nafas, gagak emas berkaki 3 yang mencapai ketinggian ribuan kaki dan sepasang mata burung merah menembak mata yang dingin dan tegas, seolah menembus kehampaan, menatap Tan Yun dengan jijik, dan mengucapkan, "Manusia yang rendah hati, biarkan kalian semua keluar, dan dewa akan memberimu 2 pilihan. Entah kamu mendikte dirimu sendiri, atau dewa akan memberitahumu seberapa kuat gagak emas itu." Mendengar ini, mata Tan Yun terkulai, dan bayangan mangsa dan kelicikan melintas di matanya, dan dia kembali normal. Dengan ketinggian 200 meter, Tan Yun memutar-mutar seluruh tubuhnya. Dia menunjuk satu jari dan menunjuk ke gagak emas berkaki 3. Dia tampak seperti kematian di rumah, dan berkata dengan tajam, "Binatang berbulu datar, tanpa tinta ibunya, bahkan jika itu mati, Band Sekte Master hanya akan mati dalam pertempuran. Kamu binatang buas berambut datar, datang dan bunuh raja ini jika kamu memiliki kemampuan." 4 kata, binatang berbulu datar, benar-benar membuat marah gagak emas berkaki 3. "Kamu spesies tingkat rendah yang rendah hati, bersiaplah untuk mati." Setelah raungan, sayap kanan gagak emas berkaki 3 tiba-tiba menamparkan,
dan angin kencang menyapu Zhu Jiyu dan Zhuang Yunxing ke langit yang jauh di belakang mereka. Saat berikutnya, adegan mengejutkan terjadi. Merayu. Dalam angin kencang, bulu hitam gagak emas berkaki 3, yang awalnya setinggi ribuan kaki, berubah menjadi merah dengan kecepatan tinggi, dan kemudian, seluruh tubuh berubah menjadi warna seperti magma, dan dengan cepat terbakar menjadi api suci gagak emas. Tiba-tiba, langit dengan radius 100.000 li, tidak mampu menahan suhu yang tersisa dari api ilahi gagak emas, menjadi sangat cepat dan terdistorsi. Sangat kuat. Tan Yun, yang berada puluhan ribu mil jauhnya, segera menjadi pucat, dan berteriak meminta maaf, Patriark Feng, maafkan aku. Aku tidak bisa menahan kalian orang Feng di menara suciku. Aku pergi sekarang, semoga sukses untukmu. Ketika Tan Yun mengatakan suara itu jatuh, tubuh seperti gunung dan kekuatan spiritual berputar-putar, meledak ke sisi kanan dari arah keluar alam misterius. Saya sangat marah. Feng Tianlun berpura-pura marah, dan dia mengutuk, Tan Yun, Gui Qingcheng sangat percaya padamu, kamu menggunakan kami tanpa malu-malu. Tan Yun, kamu bukan manusia. Tan Yun menganggap bahwa klan Feng kita dibutakan. Dia mempercayaimu dan mengikutimu untuk menyerang Istana Abadi. Petik 2. 12 tetua klan Feng juga memerah karena marah. Jelas, orang-orang tua yang telah hidup selama ribuan tahun ini memiliki keterampilan akting yang sangat baik. Pada saat ini, gagak emas berkaki 3, yang tingginya ribuan kaki, memandang Tan Yun yang melarikan diri 100.000 mil jauhnya, dan berkata dengan jijik, kamu mengganggu istirahat dewa, sekarang kamu masih ingin melarikan diri. Jangan membuat perjuangan yang tidak masuk akal, kamu tidak bisa melarikan diri, hanya ada jalan buntu. Seperti yang dia katakan, gagak emas berkaki 3 tiba-tiba membuka sayapnya yang besar, terbakar dengan nyala api yang mengerikan, mengejar Tan Yun. Tuan Istana, untuk mencegah orang-orang Feng membunuh, mari kita hindari dulu. Zhuang Yunxing berkata kepada Zhu Geyu. Iya, Zhu Geyu menjawab, dan kemudian, perasaan spiritual menyelimuti orang-orang Feng yang berjarak 300.000 mil jauhnya, dan berkata dengan kejam, Feng Tianlun, setelah binatang penjaga menghancurkan suku Huang Fu Shengzong, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Kamu berkerumun di pegunungan Xuantian, tetapi kamu berada dalam permainan kotor yang sama dengan Huang Fu Shengzong, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Setelah itu, Zhu Jiyu dan Zhuang Yunxing mengendarai perahu roh untuk melarikan diri. Setengah jam kemudian, ketika Tan Yun terbang lebih dari 2 juta li di langit, gagak emas berkaki 3 mengepakkan sayap api merahnya dan muncul ribuan mil di belakang Tan Yun. Seluruh tubuh Tan Yun menegang, dia melepaskan indera spiritualnya dan melihat jarak antara gagak emas berkaki 3 dan dirinya sendiri. 9.000 mil, 8.500 mil, 8.100 mil, 8.000 mil, bersalju. Tan Yun meraung dalam hatinya dan berhenti berlari untuk hidupnya. Tiba-tiba, dia melompat ke udara, menunjukkan langkah suci Meng Agung, dan membunuh gagak emas berkaki 3 di belakang. Binatang berbulu datar, aku bertarung denganmu. Sebelum suara itu jatuh, Tan Yun sudah muncul di depan gagak emas berkaki 3. Manusia rendah hati yang bodoh, dewa ini akan membakarmu hidup-hidup. Gagak emas berkaki 3 berhenti terbang, dan sayapnya menghantam Tan Yun. Segera, lautan api yang diubah oleh dewa gagak emas menelan Tan Yun. Menelan kehampaan ribuan mil. 1010 bab pertama pertempuran berdarah yang tragis. Gagak emas berkaki 3 cukup sombong, dan dengan api suci gagak emasnya sendiri, manusia sialan ini dapat dibakar sampai mati dalam sekejap. Ah, sakit. Gagak emas senior, selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Di lautan api, Tan Yun penuh dengan kekuatan spiritual. Sambil meratap dengan keras, dia berguling-guling di lautan api, maafkan aku. Aku tidak bisa bertahan. Gagak emas berkaki 3 berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak bisa bertahan, maka kamu mati. Melihat bahwa situasi keseluruhan telah ditetapkan untuk gagak emas berkaki 3, pada saat itulah pikirannya santai. Tan Yun, jatuh di lautan api, tiba-tiba berkedip ke arah gagak emas berkaki 3, dengan keras berkedip ke arah gagak emas berkaki 3, berteriak, Jinni, Musin, Qing Ying, Huou, dan Xian Chen akan membunuhku. Ketika lautan api bergetar, Tan Yun Mei tiba-tiba menembak keluar dari hatinya, pedang besar dengan 5 atribut, emas, kayu, air, api, dan tanah.
Pedang ilahi Magnificent 5 tangan tiba-tiba berubah menjadi raksasa ribuan meter, dan menusuk dengan keras di tengah alis, leher, perut, sayap kiri dan kanan Gagak Emas berkaki 3. Adegan tiba-tiba ini membuat Gagak Emas berkaki 3 yang tak berdaya merasa ketakutan. Apa, kamu tidak takut dengan api suci Dewa Gagak Emas? Gagak Emas berkaki 3 berteriak kaget dan menghindar dengan tergesa-gesa. Pompa, lempar. Meskipun Gagak Emas berkaki 3 menghindari pedang mematikan di antara kedua alisnya, lehernya ditusuk oleh pedang ilahi Muxin, dan Muxin besar itu dimasukkan ke lehernya. Dan pedang ilahi Qingying menggosok jantungnya, dimasukkan dari perut, dan ujung pedang yang tajam menembus dari belakang. Adapun Excalibur Huwu dan Xianchen, dengan darah panas, setelah memotong akar sayap Golden Crow berkaki 3 dengan luka tulang yang dalam, mereka tersangkut di tulang sayap. Pada saat ini, darah yang panas seperti magma dimuntahkan dari leher, perut, dan akar sayap Gagak Emas berkaki 3, tumpah ke langit. Membunuh. Di antara raungan Tan Yun, sepasang murid raksasa mengungkapkan kilau haus darah, dan pedang ilahi Hongmeng melesat keluar dari tengah alisnya, berubah menjadi raksasa setinggi 300 meter. Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun mengepalkan gagangnya erat-erat dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba berubah menjadi aliran air keemasan, dengan cepat melewati lautan api, muncul di depan leher Gagak Emas berkaki 3, dan menebas ke arah leher dari Gagak Emas berkaki 3 dengan pedangnya. Manusia, dewa ini akan membunuhmu. Meskipun Gagak Emas berkaki 3 terluka, ia menoleh dengan cepat dan lolos dari potongan pedang dari lehernya. Kematian bagi dewa. Gagak Emas berkaki 3 mengepakkan sayapnya yang berlumuran darah, dan ketika terbang ke langit, cakar tajam ketiga di perut meraih Tan Yun. Wow, Tan Yun langsung berubah menjadi aliran air keemasan, seperti ular sanca emas, melingkar di sepanjang kaki ketiga yang kokoh dari Gagak Emas berkaki 3, dan mencapai perut, berubah menjadi Tan Yun lagi. Pompa. Tan Yun tampak tegas, memegang pedang ilahi sepanjang 300 meter, dia menusuk perut Gagak Emas berkaki 3 dengan ganas. Tiba-tiba, tubuh Tan Yun disemprot dengan darah panas seperti magma. Ah tidak, dalam ratapan tragis Gagak Emas berkaki 3, Tan Yun menggenggam gagang pedang dengan kedua tangan, menarik kekuatan spiritualnya ke bawah, berniat untuk memotong Gagak Emas berkaki 3. Menusuk. Tiba-tiba, darah menyembur keluar, dan ketika bilah tajam Nirvana menarik perut Gagak Emas berkaki 3 untuk memotong luka besar sejauh 100 kaki, bilah itu menempel di tulang Gagak Emas berkaki 3. Rumput. Tan Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia tahu bahwa jika dia ingin menyerang dan membunuh Gagak Emas berkaki 3, dia harus melakukannya sekaligus, dan tidak boleh ada kesalahan di tengah. Bahkan jika ada jeda singkat, dengan kecepatan serangan balik Gagak Emas berkaki 3, hidupnya mengkhawatirkan. Seperti yang diharapkan, saat firasat buruk datang dari hati Tan Yun, Gagak Emas berkaki 3 sekali lagi menjulurkan cakar raksasa ketiga yang tajam dengan kecepatan yang tidak bisa dihindari Tan Yun, dan menusuk dada Tan Yun dengan paha berdarah. Klik. Setelah menusuk 7 tulang rusuk Tan Yun, dia menembus punggungnya. Kemudian, cakar raksasa ketiga Golden Crow berkaki 3 yang menembus dada Tan Yun tiba-tiba tersentak, lalu menusuk dada Tan Yun dan menguncinya di cakar raksasa. Engah. Tan Yun, yang seperti gunung kecil, memiliki wajah pucat, dan aliran darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Sebelum tumpah ke kehampaan, dia menguap di lautan api. Pada saat ini, Gagak Emas berkaki 3 yang terluka parah, cakar raksasa yang membawa Tan Yun yang pusing dan berdarah, menukik ke bawah dan menabrak gunung. Ledakan. Wow, puncak agung setinggi puluhan ribu kaki runtuh dalam debu. Manusia yang rendah hati, kamu berani menyakiti dewa ini ingin kamu mati. Ketika suara wanita lemah dan pembunuh terdengar, setelah kaki pertama Gagak Emas berkaki 3 ditekuk, cakar raksasa itu tiba-tiba menangkap kaki kiri Tan Yun. Segera setelah itu, kaki raksasa kedua juga ditekuk, dan setelah cakar raksasa itu menembus kulit kaki kanan Tan Yun, ia meraih tulang kaki kanan Tan Yun dalam percikan darah. Ah! Suara kesakitan yang tak terbendung datang dari mulut berdarah Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tampak mengerikan, dadanya dijepit oleh cakar raksasa ketiga dari Gagak Emas berkaki 3, dan kakinya masing-masing dipasang oleh cakar raksasa pertama dan kedua dari Gagak Emas berkaki 3. Tan Yun, tidak. Tan Yun. Petik 2 titik 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 petik 2. Di dalam menara suci yang indah, Mu Mengyao, Zhong Wuxiao, dan Tantai Xianer patah hati.
Sen Subing, berdiri di belakang kerumunan, terdiam, air mata menetes. Retakan. Suara retak tulang yang jelas memasuki telinga semua orang di menara, dan semua orang menemukan melalui indera spiritual mereka bahwa gagak emas berkaki 3 meraih cakar raksasa kaki Tan Yun dan tiba-tiba mencoba merobek Tan Yun dengan tiba-tiba. Wow, Tan Yun menggertakkan giginya dan mengeluarkan suara sengau yang menyakitkan. Namun, beberapa tulang rusuknya patah oleh cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Ah! Ketika rasa sakit Tan Yun terdengar, gagak emas berkaki 3 merobek kaki Tan Yun secara tiba-tiba. Dalam semprotan darah, hanya tubuh bagian atas Tan Yun yang terpaku pada cakar raksasa ketiga dari gagak emas berkaki 3. Di menara suci, Sue Zian berteriak dengan marah, kakak ipar. Tunggu, Zian akan datang untuk menyelamatkanmu. Tan Yun, tunggu. Ketika Mu Mengqi, Xiao, dan Xianer menangis, dan hendak bergegas keluar dari menara suci, suara lemah Tan Yun terdengar di telinga semua orang. Jangan keluar tanpa perintahku. Gagak emas Shen Huo sangat kuat, dan salah satu dari kalian akan mati. Kera tua, pria besar, dan iblis, ingat, kamu tidak keluar tanpa perintahku. Sekarang gagak emas berkaki 3 juga terluka parah. Nanti aku akan memanfaatkan kesempatan itu. Dan memberimu kesempatan untuk menembak. Sebelum ini, jangan keluar, ada juga Zian, Xiao, Xianer, Meng kamu jangan menangis. Mendengar ini, para wanita sering mengangguk dan berkata untuk tidak menangis. Tetapi hati mereka seperti pisau dan air mata seperti mata air. Sambil melihat tatapan tragis Tan Yun, ketiga binatang itu juga menangis, lebih dari 2 juta mil jauhnya di kehampaan. Feng Tianlun dan 12 tetua keluarga Feng tidak peduli dengan Tan Yun yang mengejutkan. Mengapa mereka tidak takut dengan api suci gagak emas yang menakutkan? Mereka khawatir apakah Tan Yun dan dirinya sendiri dapat melarikan diri kali ini. Sebuah bencana, mereka juga ingin naik untuk menyelamatkan Tan Yun. Tetapi mereka tahu bahwa mereka tidak tahan dengan pembakaran api ilahi gagak emas.